pemerintah melakukan obral pajak kedua sektor ini, ide dasarnya adalah karena untuk merangsang agar kelompok pendapatan menengah dan atas yang tabungannya besar sekali ya, mereka menumpuk tabungan karena khawatir akibat COVID-19, itu bisa dirangsang untuk mengkonsumsi barang kembali. Nah, biasanya kan barang-barang konsumsi yang porsi konsumsi untuk kelas menengah dan atas itu kan adalah mobil dan motor. Nah, kita tahu mobil dan motor dan rumah ini kan yang paling kita lihat tekanannya cukup besar kedua sektor ekonomi ini. Karena ya tadi kelas atasnya tidak berbelanja. Nah, oleh karena itu pemerintah mencoba untuk mendorong agar orang kelas menengah dan atas ini mau lagi berbelanja ke kedua segmen ini. Dan dua segmen ini kan yang paling besar multiplier effect-nya ya, sektor properti itu kan besar sekali tenaga kerja yang terlibat, plus juga konten lokalnya juga besar gitu ya. Plus juga mobil dan motor multiplier effect-nya besar buat industri olahan gitu ya. Itu ide dasarnya. Tapi memang ada dampak negatifnya. Dampak negatifnya adalah pemerintah kehilangan kesempatan untuk menstimulus ekonomi bagi kelompok menengah bawah ya, karena pemerintah kan otomatis kehilangan kemampuan untuk pendapatan negaranya pasti akan berkurang karena pemerintah sangat gencar untuk menurunkan pajak ya. Nah, kalau saya lihat sih sebenarnya pemerintah harusnya lebih fokus ya terhadap kelompok kelas menengah dan menengah bawah. Kita memang tahu bahwa pemerintah sudah sangat fokus dengan memberikan ya, bahkan anggaran pemulihan ekonomi nasional itu ditambah sekitar hampir 700 triliun ya. Salah satunya kan untuk bantuan langsung tunai, PKH, itu kan menyasar kelompok menengah dan bawah gitu ya. Tapi sebenarnya ada lagi alternatif pilihan. Itu kan kalau kita lihat itu untuk menyokong konsumsi kelas menengah bawah yang terpukul sekali karena kehilangan pekerjaan ya, terutama buruh. Tapi sebenarnya banyak cara yang bisa dilakukan pemerintah ya, karena saya lihat belum tentu juga dengan adanya penurunan pajak ini orang kaya itu mau mengkonsumsi. Karena orang kaya itu ketika dia melihat bahwa ekonomi sudah mulai membaik karena COVID-19-nya sudah reda, kuncinya adalah penanggulangan COVID. Kalau COVID-19-nya sudah reda, maka dengan sendirinya menengah atas itu akan berbelanja. Contohnya ketika misalkan COVID itu sudah turun kan pasti mereka akhirnya jalan-jalan gitu ya, menggunakan pesawat terbang lagi, mereka akhirnya tourism lagi, itu tanpa harus ada pemotongan pajak sebenarnya bisa aja mereka gitu. Nah, sebenarnya ya itu. Alternatifnya adalah contoh misalkan mendorong sektor pertanian, memberikan subsidi bagi petani atau melakukan kredit guarantee bagi sektor pertanian, itu yang sebenarnya menurut saya lebih tepat. Lebih tepat ya ketimbang sekedar obral pajak. Nah, ini kalau kita lihat apa yang ada dan sudah dilakukan oleh pemerintah terkait obral pajak sebelumnya cukup efektif atau tidak sih? Karena yang pertama, saya lihat akan efektif kalau konsisten. Kalau misalkan pemerintah menjamin bahwa itu akan berlangsung katakanlah setahun sampai 2 tahun ya. Tapi kalau misalkan berubah-ubah kebijakannya, tentu yang tadinya mau konsumsi sekarang jadi menunda konsumsinya sebulan ke depan atau 2 bulan ke depan. Jadi malah mereka wait and see, melihat konsistensi dari kebijakan pemerintah. Nah, kalau misalkan kuncinya adalah kalau misalkan memang akhirnya mau mendorong kelas menengah atas konsumsi, pemerintah harus konsisten dan memberikan guideline kepada kelompok kelas menengah atas karena mereka sangat well informed gitu ya. Seberapa lama benefit yang akan diberikan dengan adanya pajak ini, setahun kah, 2 tahun atau 3 tahun, itu harus benar-benar pemerintah harus sangat konsisten untuk menerapkan benefit dari pajak PPNBM dan maupun juga pajak-pajak lainnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau saya lihat sebenarnya tanpa ada pemotongan pajak sekalipun, asal pemerintah fokus saja menurunkan kasus COVID harian 19, dengan sendirinya sebenarnya kelompok kelas menengah atas itu akan kembali berbelanja. Jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store. Dan ikuti terus perkembangan ekonomi bisnis terkini hanya di CNBC Indonesia Beyond Business.